Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran Islam yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka yang salat subuh berjamaah, "Man shalla subha fi jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat semalaman suntuk, ya, saking utamanya. Beliau juga bersabda, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang sholat saat-saat atau pada saat ketika suasana sejuk, maksudnya adalah sholat subuh, demikian pula sholat asar, ya, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Basyiril masyaina fil lail bin nuril tam yaumil qiyamah." Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang melakukan perjalanan di kegelapan malam. Dan kita tahu perjalanan di waktu subuh suasana masih gelap. Kata Nabi SAW bahwa mereka akan memperoleh an-nur at-tam, pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maka tetaplah kita menjaga sholat subuh, ya, dengan berjamaah. Di samping inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sholat subuh berjamaah ini masyhuda, yakni disaksikan, dihadiri oleh para malaikat. Yakni Allah Subhanahu wa taala punya malaikat malam dan punya malaikat siang, di mana mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang sedang dilakukan oleh hamba, sedangkan Allah mengetahui. Ya. Kata mereka, "Atainahum wa hum yusallun." Kami datangi mereka dalam keadaan salat, wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan salat. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kita taufik dan istiqamah, ya, di atas, yakni tetap menjalankan terus, ya, agamanya yang diantaranya adalah sholat subuh berjamaah. Baik, pada kesempatan pada subuh ini yang insya Allah kita akan pelajari adalah materi akidah, materi dasar, ya, yang harus kita, yakni pelajari pertama sebelum yang lain. Pelajari pertama sebelum yang lain, di mana akidah itu ibarat fondasi dalam sebuah bangunan yang apabila kita hendak membuat bangunan, kita harus siapkan fondasinya. Ketika fondasinya sudah dipersiapkan dan kita perkokoh, insya Allah ketika kita bangun bangunan di atasnya, maka bangunan tersebut akan kokoh. Dan dalam hal ini materi yang akan kita pelajari, kita merujuk kepada kitab Al-Usul Al-Thalathah, yakni 3 landasan utama karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, penulis kitab Tauhid, penulis kitab Kasyfus Syubuhat, dan penulis kitab-kitab yang lain. Dan dalam hal ini kitab beliau disyarah oleh Faqihuz Zaman, ahli fikih abad ini yang sudah wafat rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ya. Dan yang saya ambil adalah talhisnya. Talhis itu ringkasan,
Jadi ada kitab aslinya yang agak tebal, cuma yang kita ambil hanya poin-poin terpentingnya, ya. Maka disebut dengan talkhis syarhi thalathatil usul, ringkasan thalathatul usul, syarah thalathatil usul. Sebelum kita mempelajari materi ini, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan thalathatul usul atau al-usul ats-tsalatsah. Thalathatul usul atau al-usul ats-tsalatsah artinya 3 dasar, 3 pokok, ya, yang utama. Kenapa ini? Ya, ini sebagai masalah pokok, masalah utama, karena seorang muslim harus tahu masalah ini. Masalah ini adalah ma'rifatullah, kenal atau mengenal Allah, kemudian ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, juga ma'rifatu nabiyina atau an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kira-kira dari yang kita pelajari ini, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam, penting banget bukan? Penting banget kan? Penting sekali, ya. Jangan sampai seorang muslim nggak ngerti, nggak kenal sama Allah, na'udzubillah min dzalik, atau nggak kenal lebih lanjut, ya, tentang agamanya, atau nggak kenal tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai, ya. Maka yang kita pelajari ini agar kita kenal lebih lanjut tentang Allah, kenal lebih lanjut tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kenal lebih lanjut tentang agama Islam. Ya. Dan ini pula yang akan ditanyakan kepada kita ketika kita meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, masuk ke alam kubur, ya, kita akan didatangi oleh malaikat yang namanya Munkar wa Nakir, ya, malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Kemudian dia akan mendudukkan kita yang sebelumnya kita dalam keadaan berbaring. Kemudian dan dia datang dalam keadaan wajah yang mengerikan, suara yang menakutkan, ya, yang membuat seorang gemetar, yang membuat seorang ketakutan setengah mati ketika itu. Kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan, ya. Di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan, ya. Dia tetap tidak gemetar, tidak ketakutan, ya. Dia mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'." Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman, ya. Bil qawli tsabit, karena ucapan yang teguh yang dia jaga, yaitu kalimat tauhid yang dia jaga, yang dia murnikan. Jangan sampai dia rusak kalimat ini, jangan sampai dia kurangi kesempurnaannya. Allah akan teguhkan sehingga ketika ditanya dia siap menjawab. Dia akan ditanya 3 hal ini: Ma rabbuka, siapa Rabbmu, ya. Ditanya juga madinuka, apa agamamu. Juga akan ditanya man nabiyyuk, siapa nabimu. Orang yang beriman yang ketika di dunia telah mempelajari agamanya, ya, dan dia pun mengamalkan konsekuensinya, yang dia sembah hanyalah Allah, kemudian dia pun mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan konsekuensi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yutsabbitullahu alladziina aamanu. Allah akan teguhkan dia sehingga dia akan mampu menjawab. Dia akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian dinil Islam, agama adalah Islam, ya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika inilah akan terdengar suara dari langit, Sadaqa abdi, benarlah hambaku, ya. Fa'afrishuhu minal jannah, siapkanlah permadani dari surga. Kemudian diluaskan kuburnya yang tadinya sempit, ya. Kemudian dia pun merasakan angin
ya, dan wangi dari surga. Ya. Dan dia pun merasakan kenikmatan surga dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari ilmu ini agar Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita ya di alam kubur sehingga kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sebaliknya, orang kafir atau munafik ya, maka ketika ditanya man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuk, dia akan mengatakan la adri, saya nggak tahu. Dia terus ditanya nggak tahu. Akhirnya ya dia mendapatkan siksa kubur. Ya, dipukul dengan metrok palu yang seandainya gunung dipukul dengannya hancur luluh, apalagi manusia. Dia pun menjerit dengan jeritan yang terdengar oleh sesuatu, illa thaqalain, kecuali manusia dan jin, dan seterusnya. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Baik, kita langsung saja mempelajari kitab ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam bahasa Arab, bismi ini bi namanya jar, huruf yang huruf kasroh. Ada di pelajaran nahwu huruf yang huruf kasroh, min ila, an ala, fi ruba, bi kali. Ya. Min ila, an ala, fi ruba, bi kali. Itu semua hurufnya huruf kasroh. Apabila ada huruf sebelumnya maka kata setelahnya jadi majrur, ya. Sehingga ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi, kaidahnya apabila ada jar majrur, ya, yakni ini ada huruf jar kemudian ada dimajrurkan, maka di sana ada kalimat yang tersembunyi. Ada kalimat yang tersembunyi. Dan kalimat yang tersembunyi itu atau mahdhufah menyesuaikan dengan keadaan orangnya ketika dia mengucapkan kalimat ini. Maka ketika seseorang misalnya mau makan, dia menyebutkan bismillah, maka kalimat yang tersembunyi adalah bismillahi akul atau akul bismillah. Ya, aku makan dengan menyebut nama Allah. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an, di awal surah dia membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kalimat yang tersembunyi adalah bismillahi aqra'ul Qur'an, dengan menyebut nama Allah saya membaca Al-Qur'an. Ya. Nah ini ketika seorang menulis, dalam hal ini penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali dengan bismillah, maka kalimat yang tersembunyi bismillahirrahmanirrahim aktub, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya memulai tulisan saya. Apa faedah dari kenapa kita mengawali dengan basmalah? Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan ibtada al-muallif rahimahullah kitabahu bil basmalah. Muallif itu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali kitabnya bil basmalah, dengan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya memang tulisannya agak kecil, tapi ya mudah-mudahan kelihatan insyaallah. Ya. Bil basmalah, dengan basmalah iktidaan bi kitabillah, karena mengikuti kitabullah yang diawali dengan basmalah. Surah Al-Fatihah diawali dengan basmalah, ya, menurut satu pendapat. Kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, ya, selain surah At-Taubah. Fa innahu mabdu'un bil basmalah, karena Al-Quran diawali dengan basmalah, ya. Waqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah, di mana beliau mengawali surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja, ya, ketika di akhir-akhir, ya, kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya, beliau mengirimkan surat kepada para raja. Raja Heraklius, ya, Raja Romawi, Kisra, Raja Persia, dan raja-raja yang lain dikirimin, ya. Beliau mengawali dengan basmalah, dan demikian pula para nabi alaihi wassalam juga sama.
seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, seperti tertera di surah An-Naml, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa kunu muslimin. Ini surat dari Sulaiman, tertulis bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya wa kunu muslimin, jangan kau bersikap sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Fa'innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Nabi SAW sendiri mengawali dengan basmalah. Jadi mengawali dengan basmalah dalam tulisan termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Nah, sekedar tambahan, ada istilah basmalah dan ada istilah tasmiyah. Ada istilah basmalah dan ada istilah tasmiyah. Kalau basmalah, ya, sebagian ulama menerangkan ya ini lengkap bismillahirrahmanirrahim, sedangkan tasmiyah cukup bismillah saja. Ya, basmalah bismillahirrahmanirrahim, tasmiyah bismillah. Makanya disebutkan dalam hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu atau tidak sempurna wudu, ya, ketika seseorang tidak menyebut nama Allah. Maka dalam prakteknya cukup bismillah saja. Bismillah, baru kemudian kita memulai berwudu. Ini namanya tasmiyah, ya, namanya tasmiyah. Dan ada keadaan-keadaan yang kita disyariatkan mengawali dengan basmalah atau tasmiyah. Di antaranya, ya, tadi sebelum berwudu, ya, bismillah, baru kita kemudian berwudu. Dikiaskan dengan wudu juga mandi, ya. Bagaimana kalau dalam kamar mandi, ya, tidak dijaharkan. Ya. Kemudian keadaan lainnya ketika kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, yang kalau kita keluar baca ini, maka setan akan berkata antar sesama setan, ya, akan berkata antar sesama setan, ya, bagaimana kita akan menguasai seorang yang telah dilindungi, ditunjuki dan dijaga, kita tidak akan berkuasa terhadapnya. Ini faedah dari mengucapkan tasmiyah. Ketika masuk juga sama, bismillah atau bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian ketika menyembelih, bismillah. Ini yang wajibnya. Sunnahnya tambahkan Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Kemudian ketika makan, ya, Nabi SAW pernah bersabda wasamillah, kul biyamini, makanlah dengan tangan kananmu, wasamillah wa kul mimma yalik, dan ucaplah tasmiyah, ya, bismillah, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Kemudian ketika melepas panah, ketika berburu misalnya, atau tembakan misalnya, bismillah. Kemudian ketika masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ketika keluar, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian ketika naik kendaraan, bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian ketika naik kapal, perahu, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, ya. Ucapan siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ingat ya, majri ini artinya berlayar. Nah, maka nggak tepat naik mobil bismillahirrahmanirrahim ya, Ustaz, ya. Ada kan naik mobil, naik motor baca bismillahirrahmanirrahim, ada keliru. Karena artinya itu dengan nama Allah berlayar. Berlayar itu di mana? Di daratan, di lautan? Di lautan. Dan berlabuh, berdiamnya. Ya, makanya nggak tepat naik mobil, naik motor bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita di atas daratan, bukan di atas laut. Kalau di atas laut iya benar bismillahirrahmanirrahim. Kalau di atas kendaraan
Bismillah wassalatu wassalam. Bismillah alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Nah, itu dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian termasuk ketika berhubungan suami istri, Bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Kemudian apalagi? Ya, cuma enggak semua harus diawali dengan basmalah, enggak semua. Seperti ketika mau sholat enggak ada ya Bismillah Allahu akbar, enggak ada. Ya, karena hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Karena sholat miftahus sholat at-tahur wa tahlimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci salat itu bersuci diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Sehingga enggak benar mau salat bismillah. Alasannya apa? Kan ini amal utama, ya. Kan setiap amal yang tidak diawali dengan basmalah fa huwa aqta aw abtar, itu terputus, enggak ada berkahnya dan seterusnya. Ya, keliru, enggak dimutlakan. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja seperti yang tadi disebutkan. Ya. Faedah dari mengawali dengan basmalah banyak. Ya, di antara yang pertama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni agar Allah saja yang disebut, tidak yang lainnya. Ketika orang-orang musyrik dulu mereka mengawali atau menyebut yang mereka sebut adalah sesembahan mereka. Ada yang menyebut nama Lata, Uzza, Manat. Maka dalam Islam, setelah kita Islam, ya Allah saja yang disebut, yang lain jangan lagi disebut. Ya. Kemudian juga ya agar ketika kita nanti misalnya menyembelih hanya menyebut nama Allah saja, tidak menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kaum musyrikin mereka kadang menyebut nama sesembahan mereka. Kemudian di samping tauhid juga adalah lil isti'anah bihi, ya, untuk memohon pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah itu, yakni agar ya Allah Subhanahu wa taala mempermudah apa yang hendak kita kerjakan, apa yang hendak kita rencanakan. Jadi kita mengawali bismillah itu maksudnya adalah supaya apa yang hendak kita kerjakan, apa yang kita rencanakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mengawali dengan basmalah bismillah. Kemudian juga litabarruk, ya, agar ya kita mendapatkan keberkahan dalam aktivitas yang kita lakukan. Ya. Itu. Jadi supaya berkah, supaya diberikan kemudahan, maka awali dengan basmalah. Nah, ini faedahnya. Selanjutnya Allah alamun alal bari jalla wa ala. Allah ini lafzul jalalah, adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, al-bari yang Maha Pencipta. Ya. Allah adalah nama-nama di antara nama-nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh ya selain Allah diberi nama dengannya. Termasuk juga Ar-Rahman, termasuk juga Al-Khaliq, termasuk juga Ar-Rabb. Ya, ini adalah nama-nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh makhluk dinamai dengan Allah, makhluk dinamai dengan Ar-Rahman, makhluk dinamai dengan Ar-Rabb. Ya, haram hukumnya. Atau kita panggil seseorang Rahman, Rahman, nggak boleh. Ini namanya harus tambahkan Abdul Rahman. Makanya dulu ada seorang yang coba-coba menamai dirinya dengan Rahman, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Dia namai dirinya ya Rahmanul Yamamah katanya. Ya, pengasihnya penduduk Yamamah. Sebenarnya orang-orang tahu dia itu pendusta, cuma karena ya di masyarakat atau dia bagian dari mereka sebagai kerabat, ya akhirnya mereka tetap mendukung meskipun di atas kesalahan. Ya. Nah, dia menamai dirinya dengan Musailamah, yakni Rahmanul Yamamah sebelumnya. Maka Allah murka, Allah ganti yang tadi yang terkenal dengan itu diganti dengan yang terkenal dengan Al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta. Ya, makanya hati-hati, jangan namai dengan itu khusus bagi Allah. Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Ar-Rabb itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menerangkan Allah itu bermakna makhluk, yakni yang
satu-satunya berhak disembah. Dari kata aliha ya'lahu ilaha. Ya. Ilaha yakni masdar dengan arti isim maf'ul. Dalam bahasa Arab, perdalam bahasa Arab nanti kita akan ketahui banyak ya. Seperti kata kitab bermakna maktub. Ya. Yakni terkadang masdar itu bermakna maf'ul. Quran bermakna ya makru ay matlu gitu ya. Jadi artinya yang dibaca. Ilah yang disembah. Kemudian apa namanya? Ya sama seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya berhak disembah, tidak selainnya. Kemudian Ar-Rahman adalah ismun mukhtassun billah. Nah, ini adalah nama yang khusus bagi Allah, la yutlaqu ala ghairi. Tidak boleh selain Allah diberi nama dengan Ar-Rahman. Ma'nahu al-muttasif birrahmatil wasi'ah, yang memiliki sifat ya, yang mana sifatnya rahmatnya wasi'ah, luas, mengena kepada segala sesuatu. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mengena kepada segala sesuatu. Karena rahmannya inilah sehingga orang kafir masih saja mendapatkan rezeki, orang fasik masih saja mendapatkan kenikmatan ya. Ini fid dunya, dalam kehidupan dunia. Nah, ini Ar-Rahman ya. Kemudian Ar-Rahim ini yutlaqu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Ini bisa untuk Allah azza wa jalla, bisa juga untuk selain Allah. Jadi boleh baru Rahim disebutkan kepada makhluk. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, kepada orang-orang mukmin rauf, sangat belas kasih, rahim. Ini sifat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan boleh rahim itu ya. Wa ma'nahu dzurrahmatil wasilah. Maknanya adalah pemilik rahmat yang dia sampaikan kepada siapa? May yasha'u min ibadihi, kepada ya hamba-hamba yang dia kehendaki. Ya. Maka di sini ya yang rahim itu bil mukminin, kepada orang-orang mukmin. Rahmat luas merata. Fa idza jumi'a ma'ar-rahman shara ma'nahu, ketika digandengkan ar-rahman dengan ar-rahim, maka ar-rahim al-musilu rahmatahu ila man yasha', yaitu yang menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Ya. Ini makna Bismillahirrahmanirrahim. Paham ini ya? Baik. Kalau paham kita lanjut ya. I'lam, ketahuilah, atau dari kata alima ya'lamu ilman ya. Ilmu dalam bahasa Arab itu artinya adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaannya, dengan betul-betul keadaannya. Misalnya kita tahu tentang batu itu keras, api itu panas, air itu cair. Kemudian dinding itu keras. Sesuai nggak dengan keadaannya? Sesuai, maka disebut dengan tahu. Berarti sesuai dengan keadaannya. Kalau tidak sesuai dengan keadaannya, bukan dikatakan ilmu. Yakni jahil. Atau tingkatan dan tingkatan-tingkatannya. Ada ilm, ada jahil murakkab, ada waham, ada dhon, dan seterusnya. Ya. Jadi ilmu tahu sesuatu sesuai dengan keadaannya. Ya. Kalau nggak tahu, namanya jahil. Ketika ditanya, kamu tahu batu itu kayak gimana? La adri, saya nggak tahu. Kamu tahu air itu kayak gimana? La adri, saya nggak tahu. Kamu tahu asam itu kayak gimana? La adri, maka jahil saja. Tapi kalau menyatakan yang tidak sesuai dengan keadaannya, namanya jahil murakkab. Kamu tahu api itu, tahu gimana api itu dingin, berarti tidak sesuai dengan keadaan, namanya jahil murakkab. Kamu tahu air itu
tahu air itu panas, nggak sesuai dengan keadaannya. Nah, jahal murakkab. Sama dalam ilmu agama juga. Tahu sholatnya 5 waktu, tahu, ya. Apa saja, misalnya sebelum subuh 2 rakaat, sebelum gitu ya, witir, duha. Nah, berarti nggak tahu, gitu ya. Kalau menyebut zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berarti tahu. Itu namanya jahal murakkab, kebalikan dari ilmu. Ya. Nah, dalam belajar agama pun seorang harus tahu sesuai dengan keadaan, dan agar diperoleh itu dia harus bil adillah, pakai dalil, nggak apa kata orang, ya bilang begini, dia pun kemudian mengikuti. Ya baik, rahimakallah artinya semoga Allah merahmatimu. Ya, khotib-khotib sering mengatakan, ma'asyiral muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah. Apa arti dari rahimakallah atau rahimakumullah? Yakni ghafara lak, semoga Allah mengampunimu, wa wafaqaka lil khair, memberimu taufik untuk mengerjakan kebaikan, wa sallamaka minasyarr, melindungimu dari keburukan. Wa sani'ul muallif rahimahullah yadullu ala syafaqatihi bil mukhatab, dan ucapan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini menunjukkan sayangnya beliau kepada orang yang diajak bicara, ya, kepada mad'u. Dan seperti itulah seorang dai, dia harus sayang dan menginginkan kebaikan kepada mad'u. Karena kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sampai dia menginginkan kebaikan didapatkan oleh saudaranya sebagaimana dia juga ingin kebaikan didapatkan oleh dirinya. Ya, jangan sampai, sehingga karena sifatnya ini dia berusaha memberikan yang terbaik. Dia berusaha juga memperbaikinya dengan cara yang baik, tidak dengan misalnya memvonis, tidak dengan menjatuhkan, tidak. Ya, maka ketika dia memberikan nasihat bisa dengan sirron 4 mata, maka berusaha dengan yang lembut dulu sebelum dengan yang keras. Maka dia pun sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-faqihu kullal faqih, orang yang betul-betul ngerti fikih, alladzi la yu'ayyisun nasa min rahmatillah, dia tidak bikin orang lain putus asa. Kau pasti masuk neraka, enggak seperti itu. Ya, kamu udah gak ada harapan tobat, udah gak akan diterima tobatnya. Ini bukan dai dan bukan orang yang bijak. Ya, alladzi la yu'ayyisun nas, tidak membuat putus asa, kau masih ada kesempatan. Coba lihat orang dulu ketika telah membunuh 99 orang, datang kepada abid ahli ibadah, dia bukan faqih, ditanya hal min taubat, kira-kira masih diterima nggak tobat saya? Nggak diterima, ya dosamu sudah kebanyakan. Ini bukan faqih, ya ahli ibadah saja. Tapi kepada faqih, ya bilang masih bisa. Wa man yahulu bainar rajuli wa bainat taubat, nggak ada yang bisa menghalangi seorang untuk bertobat. Masih ada kesempatan, tenang aja kayak gitu ya. Betapapun banyak besar dosamu, ampunan Allah lebih banyak lagi, ampunan Allah lebih besar lagi. Akan tapi tidak hanya sampai di situ, ya. Wala yujarri'uhum ala ma'siyatih, tidak membuat mereka juga berani berbuat maksiat. Tidak seperti ini, baina antara tadi dan antara ini. Jangan sampai Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tenang aja. Tapi membuat dia akhirnya kan Allah Maha Pengampun ini, Allah kan Maha Penyayang, akhirnya dia terus berbuat dosa. Enggak seperti itu. Tapi diingatkan firman Allah, Nabi ibadi, ya, anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, aku betul Maha Pengampun, ya, tapi ingat azabku sangatlah pedih. Ya. Nah, inilah perlunya targhib dan tarhib. Ya. Baik. Sedikit lagi. Rahim annahu yajibu alaina, bahwa wajib bagi kita ta'allum arba'in masail, mempelajari 4 hal, 4 masalah. Jadi seorang muslim wajib mempelajari 4 hal ini. Nanti akan diterangkan. Hadhil masail ad-dinu kullu. Masalah yang akan beliau sebutkan inilah agama. Udah sebenarnya agama di sini muter-muternya di sini. Fahiyya jadiratun bil inayah, oleh karena itu perlu sekali diperhatikan oleh kita semua. Li'idhami naf'iha, karena faedahnya, manfaatnya yang begitu besar.
Ya. Al-ula, yang pertama yang perlu kita wajib ketahui dan pelajari, wahwa ma'rifatul al-ilmu, ilmu. Ya. Jadi ilmu yang pertama. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum ya, berkata dan berbuat. Tapi apa yang dimaksud ilmu di sini? Apakah semua ilmu harus kita pelajari? Nah, ini masih umum. Maka diterangkan di sini maksudnya bukan itu. Bukan semua ilmu harus kita pelajari. Matematika, IPA, kemudian apa kita bukan itu, tapi yang dimaksud adalah ilmu agama. Wa huwa, yang meliputi ma'rifatullah, mengenal Allah dulu, ya. Orang-orang dulu bilang awwaluddin ma'rifatullah. Dasar agama pertama adalah kenal Allah dulu, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Yakni ma'rifatullah ma'rifatan tastalzimu qabula syar'ihi wal inqiyadalah. Mengenal Allah di sini mengenal yang bukan hanya kenal, tapi menghendaki membuat seseorang tunduk kepada syariat Allah dan mengikutinya. Ya, membuat dia pun mau tunduk kepada perintah Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya. Wa takunu hadhihi al-ma'rifatu bin nadhar fil ayatil kauniyah. Dan mengenal di sini bisa dengan dua cara. Pertama, bin nadhar fil ayatil kauniyah, dengan memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Ya, orang sekarang bilang tadabbur alam, gitu ya. Jadi kalau ingin kenal Allah ada dua cara. Pertama dengan memperhatikan alam semesta ini. Kasamawa wal ard, seperti langit, bumi. Ya. Dalilnya firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, di sana terdapat ayat, tanda-tanda, ya, tanda-tanda akan keesaan Allah, tanda-tanda akan kemahakuasaan Allah, tanda-tanda akan kebesaran Allah, tanda-tanda akan kebijaksanaan Allah, tanda-tanda akan luasnya rahmat Allah, tanda-tanda ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan lain-lain. La ayat, makanya dibentuk nakir. La ayat ulul albab, bagi orang-orang yang berakal. Jadi ulul albab, mereka memandang itu nggak seperti orang-orang kafir memandang. Hanya melihat, wih indahnya, wih bagusnya, jalan-jalan ke gunung, indah, tinggi, luar biasa. Wah, hanya enggak seperti itu. Tapi mereka ngambil pelajaran. Mereka kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana, ada hasilnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini main-main. Subhanak, Maha suci Engkau. Mana mungkin Engkau menciptakan ini semua main-main. Fakina adzabannar. Maka lindungilah kami dari neraka. Sesuai seperti firman Allah di surah Shaad, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Kami tidaklah menciptakan langit dan bumi ini main-main. Itu cuma anggapan orang-orang kafir. Ya, tidak sejalan dengan kebijaksanaan Allah. Kalau kita mungkin sering kadang-kadang main-main, nggak ada kerjaan, ngapain. Kalau Allah Subhanahu wa taala mustahil. Ya. Nah itu dengan kita memperhatikan alam semesta, kita bisa kenal lebih lanjut Allah. Contohlah ya, kita dengan memperhatikan alam semesta, menunjukkan keesaan Allah. Ya. Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan yang banyak, kata Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadatan." Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, tentu akan hancurlah alam semesta ini. Sudah barang tentu kalau ada penguasa di satu tempat, akan ada banyak kebijakan. Ya. Contoh di negara kita, Indonesia. Kalau ada 5 presiden saja, ya, kira-kira apa jadinya? Satu menetapkan begini, yang lain begitu, yang lain lagi beda lagi. Yang ada bingung rakyatnya, mana yang harus dia taati.
Kalau tabung cuma satu, yang lain protes. Oh cuma dia doang, kan saya juga sama presiden. Nah ya. Demikian pula alam semesta ini, kalau seandainya ada Tuhan banyak di samping Allah, ya maka nggak akan jalan alam semesta ini. Matahari juga akan bingung mau jalan, ya. Satu menyuruh terbit dari timur, satu dari barat, satu dari utara, satu dari selatan, nggak akan jalan-jalan, ada gelap terus. Ya. Nah ini kalau laukana fihi ma'alihatun illallah fasadatan. Kalau seandainya yang satu disembah, yang lain enggak, timbul kecemburuan. Kalau semuanya disembah, buat capek para penyembahnya. Satu sembah, ini belum, ini juga. Kalau banyak, hancur alam semesta ini. Ya. Nah ini, kalau kita perhatikan alam semesta, kita juga akan mengetahui bijaksananya Allah. Dari mana? Buktinya Allah ciptakan makhluk secara berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada siang, ada malam. Ya, tadi dibacakan oleh Imam, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiyan." Ya, katakan, coba sampaikan kepada kata Allah. Kalau seandainya Allah jadikan kehidupannya cuma malam doang, siapa yang bisa mendatangkan siang? Maksudnya begini, coba pikirkan, kalau seandainya ya kehidupan kita ini cuma malam, apa rasanya? Ya. Nikmat nggak kalau malam suasananya terus? Ya. Cari rezeki susah, butuh senter terus, ya. Kemudian juga kita kadang nyari-nyari apa-apa, kalau gelap kan nggak enak. Ya. Banyak energi yang harus dikeluarkan, ya. Dan kadang suasananya gelap. Kalau malam kita harus siapkan cahaya, ya. Atau kalau seandainya Allah jadikan ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, Allah jadikan suasana hidup cuma siang doang, nggak ada malam, rasanya gimana? Istirahat nyaman nggak kalau suasana panas? Gitu. Tidur enak nggak kalau terang terus? Kan nggak nyaman. Inilah bijaksananya Allah. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana, masa sih Dia menciptakan alam semesta ini main-main, nggak ada maksud, nggak ada tujuan, nggak ada hikmah di balik itu. Maka Allah terangkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku, dan seterusnya. Nah ini kalau kita mau mikir alam semesta, kita akan kenal Allah, akan kenal keesaan Allah, akan kenal kebijaksanaan Allah, akan kenal rahmatnya Allah, ya, sayangnya Allah. Apa bukti sayangnya Allah? Coba lihat makhluk-makhluk semua diperhatikan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Ada yang Dia berikan rezeki, ada yang Dia hidupkan, ada yang Dia wafatkan, ada yang Dia berikan kenikmatan, dan seterusnya. Setiap hari semua makhluk dalam jumlah yang banyak, ya. Ada manusia, jumlahnya banyak, hewan-hewan apalagi, ada yang di daratan, ada yang di lautan, semua mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua mendapatkan rezeki dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sayang kepada mereka, mungkin mereka hidup sesaat setelah itu mati. Allah nggak akan siapkan kebutuhan. Allah nggak akan siap ciptakan Allah nggak akan siapkan rezeki buat mereka. Ya. Tapi buktinya mereka masih bisa hidup. Kucing kita nggak kasih makan dari kemarin-kemarin sampai sekarang masih hidup juga. Ya. Binatang-binatang yang ada kalau kita lepas pasti masih hidup. Tapi kalau kita kurung, baru sehari aja nggak dikasih makan, hidup mati. Ya. Itu siapa kalau kita yang berikan rezeki? Mereka masih bisa hidup sampai sekarang ketika kita lepas. Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun kecuali atas tanggungan Allah rezekinya. Allah yang nanggung rezekinya, sehingga mereka masih hidup saja. Ini menunjukkan Allah sayang apa enggak? Sayang kepada makhluk, ya. Kepada makhluk Allah sayang, sehingga Allah setelah Dia ciptakan juga, ya, rezekinya. Ya. Kalau kepada makhluk-makhluk yang lain saja diperhatikan, apalagi manusia, Allah lebih sayang dan perhatikan lagi. Allah berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh kami telah lebihkan, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَنِي آدَمَ, kami telah lebihkan anak cucu Adam di atas sekalian
manusia, di atas kalian makhluknya, dan kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik di daratan, dan kami angkut mereka di daratan, di lautan, dan kami lebihkan mereka di atas sekian makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang selebih-lebihnya. Ya, rezeki terus melimpah kepada mereka. Ya, bahkan dari mulai lahir sampai meninggal pun Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian setelah Allah wafatkan, Allah kuburkan. Apa maksudnya? Maksudnya saking Allah memuliakan ya manusia, setelah mati nggak dibiarin begitu saja. Bahkan Allah ilhamkan kepada makhluk-makhluk yang lain agar mereka menguburkannya, jangan dibiarkan tergeletak di jalan. Tidak seperti tikus misalnya. Lihat tikus, kalau mati apa ada yang mau ngurusin? Malas ngurusin. Yang ada dibiarin terlindes. Yang ada bodoh amat. Ada yang nggak peduli dengan jalan, dibiarin aja sampai tikus di situ dilindes. Kemudian juga cuma dikasih pasir doang. Nah ini. Sedangkan kepada manusia sampai meninggal Allah ilhami manusia untuk menguburkannya. Masa sih ya kalau kepada manusia yakni dimuliakan sekali ya, setelah Allah menciptakan mereka dibiarkan begitu saja? Nggak mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin setelah menciptakan manusia dibiarkan begitu. Maka dia terus memperhatikan, dengan memperhatikan jasmani, menyiapkan kebutuhan mereka agar mereka dapat melangsungkan kehidupan di dunia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kamu di dunia ini ada tempat menetap dan bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Ya. Nah, kalau urusan jasmani diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia masih dapat hidup melangsungkan kehidupan mereka, apalagi urusan rohani. Maka tentu lebih Allah Subhanahu wa taala perhatikan lagi. Buktinya apa? Buktinya setiap umat ya Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab. Itu bukti perhatian Allah kepada umat manusia. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah taghut. Ya, jadi menunjukkan perhatian Allah kepada manusia, tidak dibiarkan mereka begitu saja setelah diciptakan udah bersenang-senang, nggak dibimbing, nggak diarahkan. Maka kata Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main dan kamu nggak akan dikembalikan kepada kami? Kata ayat yakni afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq. Mana mungkin, enggak sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini kalau kita perhatikan alam semesta, banyak pelajaran yang dapat kita ambil kalau kita mau berpikir. Ya, ini cara mengenal Allah yang pertama. Yang terakhir, wal ayat asy-syar'iyyah, bisa juga bin nazar fil ayat asy-syar'iyyah, dengan memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Dengan memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada dalam syariatnya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiyal kitabu was sunnah. Itu dengan kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan kenal lebih lanjut Allah. Kita akan kenal lebih lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya apa? Ayat yang menerangkan lebih lanjut tentang Allah, Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ternyata Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allah ternyata punya nama dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan kepada kita mohon pertolongan. Demikian pula diperkenalkan kepada kita lebih lanjut siapa Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kalau orang bertanya kepada kita seperti apa konsep ketuhanan dalam Islam, enggak usah bingung-bingung menjawabnya. Jawab dengan surah Al-Ikhlas. Nih, mau tahu ya konsep ketuhanan dalam agama kami? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Dalam keyakinan kami Allah cuma satu, Tuhan cuma satu, enggak banyak, enggak berbilang. Dia juga menjadi tumpuan seluruh makhluk karena keadaannya yang kaya, karena keadaannya yang maha kuasa,
Karena dia kaya, dia memberi. Ya, karena Maha Kuasa, dia mampu mengabulkan permohonan hamba. Dan memang harusnya Tuhan itu begitu. Jangan sampai Tuhan itu banyak. Jangan sampai Tuhan itu ya miskin, fakir, apalagi nggak berkuasa. Ya, seperti halnya patung dan berhala. Ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Yang jangankan memberikan pertolongan kepada penyembahnya, menolong dirinya saja enggak bisa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menghancurkan patung dan berhala, apa bisa mereka melindungi diri mereka sendiri? Bukankah mereka banyak harusnya meroyokin Nabi Ibrahim? Ternyata nggak bisa apa-apa. Ya. Nah ini konsep ketuhanan dalam Islam. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya karena keadaan yang maha kaya, karena keadaan yang maha kuasa. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Coba pikirkan, ya. Kita akan ketahui betapa jelasnya akidah Islam, betapa sejalan dengan akal dan fitrahnya akidah Islam, betapa mudah dicernanya akidah Islam. Bandingkan dengan keadaan Tuhan kalau banyak, bandingkan dengan keadaan kalau Tuhan itu fakir, miskin, nggak bisa ngasih apa-apa, ya, atau nggak bisa berbuat apa-apa seperti hanya patung dan berhala, ya. Nah itu, maka ya orang yang berakal tentu dia akan beriman, ya, masuk ke dalam Islam, ya. Itu ya. Yang terakhir mungkin nomor 9, kita sampai nomor 9 saja. Setelah itu karena ini mungkin sedikit lagi waktunya. Wa ma'rifatun nabiyyih, demikian pula yang dimaksud dengan ilmu di sini, di samping kita kenal Allah, juga kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang ya nggak kenal lebih lanjut Nabi Muhammad SAW, tapi tokoh-tokoh kafirin dia kenal, ya. Tapi para artis dia kenal, para pemain sepak bola dia kenal, tapi Nabi-nya Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri nggak kenal. Dan sekarang anak-anak kita, ya, kalau orang tuanya nggak perhatian sama anaknya, ya karena mereka disodorkan terus, ya, film-film, tayangan-tayangan dari barat, mereka terkadang lebih kenal nama-nama orang-orang kafir, nama-nama artis, nama-nama orang-orang yang lain, tapi sama nabinya sendiri nggak kenal. Nah ini jangan sampai seperti ini. Maka sempatkan kita mendidik mereka atau masukkan mereka ke sekolah-sekolah Islam yang bisa dan diajarkan mengenal Allah, mengenal Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di sini yang terakhir, ya, ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'rifatan tastalzimu qabula ma ja'a bihi. Jadi mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengenalan yang menghendaki untuk menerima apa yang beliau bawa, wal inqiyad lahu biridha wa taslim, dan tunduk dengan ridha dan menerima. Wa takunu hadhihi al-ma'rifatu bil adillatil aqliyah, dan mengenal di sini bisa dengan dalil akal. Ya, kalau seorang mikir sebentar saja, kata Allah, "Qul inna ma'idukum biwahidah." Katakan yang saya minta cuma satu aja. Anta tafakkaru. Coba mikir sebentar. Ma bisahibikum min jiddah. Ya, sahabat kalian, ya, orang dekat dengan kalian, yakni Nabi Muhammad SAW, tidak sama sekali bukan sebagai orang yang tidak. Coba perhatikan keadaannya. Bukankah dia sebagai seorang yang ummi, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Dari mana pengetahuan yang dia dapatkan ini semua tentang orang-orang terdahulu, tentang para nabi, ya. Demikian pula ajaran-ajaran yang penuh dengan kebijaksanaan, demikian pula hal-hal gaib yang diberitakan, demikian pula misalnya tentang peristiwa yang akan datang. Dari mana ini semua kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Misalnya surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghadabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim, bangsa Romawi telah dikalahkan, dan mereka setelah dikalahkan itu akan mengalahkan lagi. Ternyata berapa tahun kemudian betul, ya, Romawi bisa ngalahin lagi Persia. Dari mana itu semua kalau bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bil adillatil aqliyah, ya. Dan orang-orang Yahudi paling ngerti ini. Betul-betul tahu bahwa Nabi Muhammad SAW seorang nabi dan rasul.
Sampai kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka kenali bahwa Muhammad SAW betul-betul seorang nabi dan rasul, seperti orang tua kenal sama anaknya sendiri. Ada orang tua ketika banyak anak-anak dia nggak kenal mana anaknya, nggak ada, tahu pasti ini anak saya. Ya. Orang-orang Yahudi saking jelasnya kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, ya, seperti orang tua kenal sama anaknya sendiri. Ya. Belum lagi min ma'rifatil mu'jizat allati ja'a biha, dengan melihat mukjizat yang beliau bawa. Banyak mukjizat yang beliau tunjukkan. Ya, dan Al-Qur'an Al-Karim juga penuh dengan mukjizat. Wal ikhbar bil maghibat, dan kabar tentang hal-hal gaib di masa mendatang. Ya, misalnya may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan, banyak pokoknya istilahnya mungkin kayak aliran-aliran dan lain sebagainya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini kan ikhbar bil maghibat, menyampaikan hal yang akan terjadi setelahnya. Wa nadhar fil adillah, demikian pula dengan melihat dalil awil ayat asy-syar'iyyah, ayat syar'i wa hiya kitab was sunnah. Dengan membaca Al-Qur'an dan As-Sunnah kita akan lebih kenal lebih lanjut siapa nabi kita. Misalnya firman Allah tentang sifat nabi kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya yang memberatkan kalian. Beliau nggak mau kalian itu terbebani berat. Makanya kalau ada dua pilihan antara ringan dengan berat, maka beliau pilih yang ringan-ringan. Ya, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat kalau kalian menderita. Harisun 'alaikum, berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Beliau diumpamakan, dia pernah menguatin dan mengatari, ya, perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti, ya, seorang yang menyalakan api. Ya, kalian itu seperti laron-laron yang menceburkan diri kepada api. Aku berusaha narik kalian daripadanya. Itu saking sayangnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin sangat belas kasih lagi sangat penyayang. Dan jasanya wa innalaka la ajran ghairu mamnun, jasanya nggak terhitung, pahalanya terus mengalir. Ya, bukankah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita keluar dari berbagai macam kegelapan kebodohan, kegelapan kekufuran, kegelapan kemaksiatan, dikeluarkan, ya, dengan perantaraan beliau. Kita jadi yang sebenarnya berada dalam jahiliyah kebodohan, keluar dari itu semua. Ya, ini semua berkat jasa beliau. Kita jadi kenal Allah. Kita jadi tahu untuk apa kita diciptakan di dunia. Kita jadi tahu jalan mana yang harus kita tempuh dalam kehidupan dunia. Maka hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan untuk perbuatan baik kecuali dengan berbuat baik juga. Dengan kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan punya adab kepada beliau. Jangan seperti orang yang telah meninggal. Ya, maksudnya ya, alhamdulillah dia meninggal karena menistakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya itu? Yang meninggal kecelakaan, itu hukuman. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim, yang menyakiti Rasulullah akan dapat azab yang pedih. Yang meninggal karena kecelakaan belum lama, ya, sampai terpanggang di situ. Yang membuat karikatur, ya, membuat kartun. Jadi siapa namanya? Laras apa namanya? Ya itu, dia bikin kartun tahun 2007, ya, kemudian dipamerkan ke dunia sehingga banyak kritikan, ya, kemudian kaum muslimin pada ya tentu marah, ya, karena Nabi SAW dihinakan, ya, tapi dia dilindungi terus oleh polisi, jadi supaya nggak ada yang menangkap atau mungkin membunuh orang ini, gitu. Tapi nggak ada seorang untuk meloloskan diri dari kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Anggaplah dia ini bisa lolos dari manusia, ya, tapi dari kematian nggak bisa lolos. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian akan datang kepada kalian meskipun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ternyata mati juga. Tabrakan mobilnya dengan kontainer dan kemudian berada dalam mobil itu selama berjam-jam terbakar, teriak-teriak di situ.
sebagai hukuman. Ya karena ya ibarat ya nggak tahu jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak kenal sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kemana aja ilmu pengetahuan mudah didapat, mudah diperoleh, kok nggak mau belajar? Ya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar. Bukankah kamu telah memanjangkan usia kalian yang seharusnya pada usia tersebut seorang berpikir? Ya, usia sampai 70 tahun itu udah cukup untuk berpikir. Masa sih untuk dunia nyempetin mikir, untuk akhirat dan agama nggak menyempatkan berpikir. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah nanti dilanjutkan tentang mengenal agama Islam ya bil adillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.